Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramanus wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur, pujian, pengagungan semata kita haturkan pada Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan taklim kita dari kitab Aqidah Al-Wajiz oleh Fadilatul Syekh Abdullah Ibnu Abdul Hamid Al-Athari, masuk di halaman 224. Masih kelanjutan dhawabit wa muntolak ad-du'at, kendali-kendali dan prinsip-prinsip yang harus dipegang oleh dai yang berdakwah. Artinya masing-masing dari kita adalah dai. Artinya orang yang ajak-ajak. Karena tugas kita itu hanya mengajak. Apa tugas kita? Mengajak. Bukan membikin, tetapi semata mengajak. Kalau membikin kita tidak bisa. Membikin orang bisa beriman, tidak bisa. Iman no anakku, atau bahasa yang semisal, bisakah manusia mengimankan orang lain? Tidak bisa. Karena iman itu ada di hati sebagai markas statnya, sementara hati itu berada di dalam genggaman Allah. Allah membolak-balikkan sebagaimana yang Ia kehendaki dengan segala hikmah yang ada, termasuk hatinya para dai juga berada pada genggaman Allah Ta'ala. Tiang niku lek pun dadi dai nggih mesti sae ngoten nggih. Mesti nggih. Tiang niku lek dadi dai mesti apik, mesti nggih. Mboten wonten jaminan. Gak ada jaminan.
Kenapa? Itu tugas, bukan status. Dan itu merupakan tugas berdakwah, bukan status. Jati diri yang menjadi kepastian, bukan, tapi sebatas tugas yang diemban. Sementara si dai sendiri pun juga punya hati. Bahasa Arabnya qalbun, artinya berbolak-balik, berubah-ubah. Yang siapapun harus berusaha untuk istiqomah, usaha lahir maupun batin. Usaha lahir untuk istiqomah, ya cari lingkungan yang baik, teman yang baik. Majelis ilmu harus selalu menjadi lingkungannya, karena dengan dibacakan ayat-ayat Allah imannya bertambah. Demikian juga harus mengajekan yang bisa meneguhkan hati. Hati itu bagaikan ikan, supaya bisa hidup nyaman, segar, subur, harus berada pada lingkungan yang airnya jernih, bersih, steril, sehat. Karena almar'u ala dini akhih, orang dipengaruhi agama lingkungannya. Maka dipesankan fal yanzur ahadukum ila man yukhalil, orang supaya melihat dengan siapa dia berkawan akrab. Demikian juga harus dijaga gandengane hati, karena hidup itu berjodoh. Hidup itu apa? Hidup itu berjodoh. Hati itu memiliki gandengan. Hidup itu berjodoh, hati itu punya gandengan. Gandengannya apa? Ada lahir, ada batin, ada ilmu, ada amal, ada teori, ada praktek. Nah, itu sebuah kemestian. Makanya praktek yang bisa menjaga kebaikan, kejernihan hati, ya harus zikir. Karena zikir buat hati bagaikan ikan yang harus memiliki lingkup air yang sehat. Gambarannya seperti itu. Adapun bentuk zikir itu luas. Yang hikmah global adalah ala bidzikrillah tatmainnul alqulub. Dengan zikir hati menjadi tentram. Dengan zikir hati menjadi tentram. Itu gandengan itu. Termasuk lingkungan yang harus dijaga. Selain harus memiliki ilmu, teman lingkungan yang baik, majelis ilmu harus selalu menjadi iringan, lisan harus selalu basah dengan zikir. Termasuk bagian dari teman itu adalah pendamping hidup. Karena pengaruh pendamping hidup itu kuat. Karena dia digambarkan seperti minyak wangi, penjual minyak wangi atau pandai besi. Pandai besi selalu mengepulkan asap, melontarkan percikan-percikan api, bahkan bongkahan dari bara api ketika ada suara ledakan, itu nanti bisa minimal membuat sangit, bahkan bisa membakar. Kalau orang berada di stand penjual minyak wangi, minimal ikut terbawa bau wangi. Maka pendamping hidup itu harus penting.
kisahnya orang yang semangat beramal akhirnya menjadi pembunuh, ini juga sebabnya lingkungan. Orang yang semangat beramal soleh akhirnya dia menjadi pembunuh karena juga sebabnya apa? Lingkungan. Siapa contohnya? Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Tokoh agamis yang sangat luas, yang semasa dengan Ali bin Abi Thalib. Andaikan jadi muridnya, dia namanya tabi'in. Cuma dia sebagai pembunuh Ali. Apa masalahnya? Menikah. Siapa yang ia nikahi? Seorang perempuan ahli ibadah, yang tinggalnya banyak di masjid karena saking semangatnya. Dia memiliki anggota keluarga yang banyak terbunuh ketika berperang melawan Ali. Dari kelompok grup yang membunuh kepada Utsman lalu bergabung mendukung Ali ketika Ali dengan Muawiyah damai, dia tidak memiliki tempat bersandar, akhirnya keluar melepas, kemudian mengkafirkan kelompok selain dirinya ketika diingatkan oleh Ali, didakwai enggak mau, bahkan mereka membunuh. Akhirnya Ali menuntut darah sahabat yang dibunuhnya, akhirnya terjadi perang Nahrawan, 10.000 pasukan mereka, tinggal 10 yang hidup. Banyak yang mati, termasuk saudara-saudara perempuan itu banyak yang mati. Makanya dendamnya kepada Ali luar biasa. Nah, ketika Abdurrahman bin Muljam menikahinya, dia maharnya spesial. Kenapa mahari? Kepala Ali. Karena hati sudah kadung meresap mencintai si perempuan, maka apapun yang diminta dipenuhi. Nah, itu kan pengaruh lingkungan kan. Pengaruh lingkungan. Apalagi laki-laki ujian beratnya perempuan. Sampai ada kisah seorang muadzin berada di ma'dzan, tempat adzan menara tinggi. Melongok ke bawah ada perempuan Nasoro sing ayune pol. Gak kuat ketertarikannya, gak situ adzan mudun. Mengajak untuk menikah. Rakan nek timpot, "Lah saya kan Nasoro, kamu kan orang Islam, kan gak boleh." Saya tinggalkan agamaku gak apa-apa. Loh, pengaruhnya kuat kan? Lingkungan. Nah, seperti itu. Itu enggak dulu, enggak sekarang. Orang berada pada lingkungan yang jelek nanti akan terbawa. Karena laki-laki walaupun dikatakan simbol kuat, tetapi dia akan tetap kalah di hadapan perempuan. Karena seolah makhluk terkuat itu siapa? Perempuan. Laki-laki kuat itu bisa kalah di hadapan perempuan. Contohnya kasus di atas. Sampai sekarang pun juga demikian. Ada orang itu berpendidikan tinggi, bahkan doktor. Ketika di dalam lingkup pendidikan itu amat sangat menonjol. Tapi ketika dia salah dengan siapa menikah, terbawa. Sehingga sekarang fatwanya aneh-aneh. Fatwanya itu aneh-aneh, bertolak belakang dengan kemasan subhat, seolah benar tapi itu salah. Nah, itu pembahasannya itu demikian. Itu semua memberitahu kepada kita ketika orang itu walau sudah jadi dai nggak ada jaminan aman. Kalau gitu siapa orang yang mendapatkan jaminan aman? Yaitu orang yang dijamin aman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah orang yang butuh, bukan dai, tapi orang yang butuh. Maka siapapun yang butuh Allah akan memberi. Walaupun dai nggak butuh, yang nggak diberi. Nah, begitu. Tapi kepada siapa yang butuh itu nanti akan diberi. Maka daripada itu, karena permasalahannya demikian, makanya ketika orang itu termasuk berdakwah, makanya yang namanya kendali dan prinsip itu harus
pegang dengan baik, termasuk harus menyiapkan diri memiliki manhaj pemahaman ilmu yang benar, Islamnya berdasarkan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, harus terwujud akidah tauhid, Allah saja yang diibadai, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Itu diantara modal-modal penting yang diwujudkan dengan amal ketaatan yang nanti akan menjaga dari apa yang ada pada dirinya. Makanya keselamatan akidah, keselamatan pemahaman, keselamatan amal itu harus menjadi pegangan utama. Berikutnya berkaitan kendali dan prinsip dakwah, kita sekarang masuk pada poin yang keempat. Berarti sudah ada 3 poin kita pelajari. Ketika poin-poin sebagai kendali prinsip itu kita pegangi, ya kita nanti diharapkan bisa istiqomah. Sehingga sampai akhir kehidupan kita itu yang kita jadikan prinsip. Karena innamal a'malu bil khawatim, nilai amal itu akan ditentukan oleh ujung akhir. Maka kebaikan yang ada jaga, kembangkan terus. Harus ikhlas, istiqomah. Lingkungan yang baik supaya terjaga. Sehingga dengan begitu nanti akan mendapatkan keselamatan. Apa pijakan pertama bila kita rangkum? Yaitu orang dakwah itu tugasnya hanya semata menyampaikan. Maka dia harus mempersiapkan ilmu dengan benar, amal dengan benar, cara yang benar, kesungguhan yang benar, dengan mengerahkan semua sarana yang benar, lalu menjaganya sampai mati. Sehingga apabila dia miliki, nanti fadilahnya besar, satu saja yang mau menerima dakwahnya, nilai pahala buat dia lebih baik daripada onta merah. Ini harus dipegang betul prinsip itu. Sehingga dakwah itu yang dicari itu adalah pahala, dan akan dikatakan pahalanya bila mati prinsipnya tidak berubah. Istiqomah maknanya. Kemudian yang kedua, poin demi poin dari ilmu yang dimiliki harus selalu merujuk kepada pemahaman salaful ummah. Nggak boleh ditambahi, nggak boleh dikurangi, nggak boleh untuk direkayasa. Itu pemahaman ilmunya itu harus selalu ke sana. Lalu yang ketiga, memiliki ambisi semoga umat ini bersatu. Karena orang itu bisa istiqomah ketika saling tolong. Ibaratnya lidi-lidi bisa menjadi sapu ketika dia dijadikan satu, sehingga bisa digunakan untuk menyapu. Makanya setiap diri ketika berkiprah, makanya supaya punya pegangan, saya adalah salah satu dari umat, saya bukan satu-satunya umat. Apa prinsipnya? Saya cuma salah satu dari umat, bukan satu-satunya. Sama atau beda dua kata di atas? Saya cuma salah satu dari umat, bukan satu-satunya. Tentunya berbeda. Kalau saya salah satu dari umat, saya hanya sebatas satu lidi itu sendiri. Bila saya berbuat sendiri, nggak bisa untuk nyapu. Harus punya teman yang banyak, sehingga mencapai genggaman tangan, nah baru bisa digunakan untuk nyapu. Itu kalau orang itu punya pemahaman, saya salah satu dari umat adalah saya hanya sepotong lidi saja, butuh lidi-lidi yang lain. Ketika dijadikan satu, baru bisa digunakan untuk menyapu. Jika kita butuh saling tolong-menolong. Itu pemahaman saya adalah salah satu dari umat.
Tapi kalau pemahaman saya satu-satunya umat, berarti seolah dia saja yang benar, yang lainnya salah. Nah ini malah ngurat-ngarit. Yang satu akhirnya dibubarkan. Kenapa? Kamu kafir, kamu kafir, kamu kafir. Bahaya kan? Nah begitu, kita ada sebatas jamaatul muslimin, bukan jamaatul muslimin. Saya hanya salah seorang dari kaum muslimin, saya bukan satu-satunya kaum muslimin. Nah, bila kita merasakan cuma salah satu, kita nanti butuh teman. Siapa teman kita? Ya, istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita, kerabat kita, teman-teman kita, lingkungan kita, yang semanhaj, yang seakidah, yang seperjuangan. Mestinya seperti itu, sehingga kita nanti mencoba untuk membersatukan. Makanya agama akan menjadi penyatu. Makanya semuanya harus berangkat dari tauhid. Semuanya punya prinsip Allah satu-satunya yang kuibadai, cara Allah satu-satunya yang kupakai, rahmat Allah satu-satunya yang kuharapkan. Kepada orang yang punya prinsip semisal, itulah mitra kerjasamaku. Kemudian ketika mendapatkan kedzaliman dari orang lain, makanya banyak memaafkan dan banyak prihatin. Banyak memaafkan dan banyak prihatin, sehingga tidak menjadikan mereka sebagai lawan, tapi menjadi orang yang butuh untuk dientaskan. Kenapa? Kita merasa prihatin. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Setelah kita sampaikan mukadimah global, rangkumannya, sekarang kelanjutannya. Kalau mu'allif hafizahullah ta'ala, yajibu ayakunal wala lidin la lil ashos falhaku bakin wal ashos zailun wa araf al-haqa ta'raf ahlahu. Yajibu wajib ayakuna supaya ada al-wala lidin, wala itu wajib untuk agama, la lil ashos, wala tidak boleh untuk person tertentu. Wala itu untuk agama, wala itu bukan untuk person tertentu. Kenapa? Karena fal haku, yang hak itu bagian kekal. Agama itu dijamin kekal. Islam, agama tauhid itu dijamin kekal. Karena inna dina indallah Islam. Agama di itu adalah Islam, dijamin kekal. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, saya yang nurunkan Quran, saya juga yang menjaga. Agama itu kekal. Nah begitu, Quran itu kekal, sunnahnya sahih itu kekal, pemahaman praktek para sahabat itu kekal. Makanya wala itu untuk agama, karena hak itu kekal. Wal ashos, sementara person itu zailun, bisa lengser. Kita mengikuti Nabi Muhammad atau menyembah Nabi Muhammad. Kalau kita mengikuti Nabi Muhammad, dawuhnya itu Allah jaga. Karena beliau itu hanya membacakan Quran. Hadis yang sahih pun juga wahyu. Sementara dijaga oleh Allah. Sementara Nabi kita meninggal. Makanya orang yang menjadikan Nabi kita sebagai guru, itu sikapnya enggak sama orang yang menjadikan Nabi kita itu sebagai tanda kebenaran. Siapa yang menjadikan Nabi kita sebagai guru, berarti yang kita ambil ilmunya. Tapi siapa yang menjadikan Nabi kita sebagai tanda kebenaran, Nabi kita bisa mati. Bila Nabi sebagai tanda kebenaran, Nabinya mati, kebenaran juga bisa mati. Maka Nabi kita sebagai guru. Makanya rawan keimanan orang Quraisy.
yang rata-rata masuk Islam pada penaklukan kota Mekah. Rawan keimanan orang Quraisy yang rata-rata mereka masuk Islam pada penaklukan kota Mekah. Kenapa? Keislamannya orang Quraisy masuk Islam ketika penaklukan kota Mekah itu kok masuk kategori rawan, apa masalahnya? Karena yang dijadikan standar nilai itu bukan kebenaran Islam tetapi adalah kekekalan nabinya. Karena mereka punya pemikiran, Muhammad itu memang benar, dia akan menjadi raja di kampung halaman sendiri. Itu standar kebenaran itu bukan wahyunya dibacakan tapi orangnya. Kalau Muhammad itu benar, maka dia akan menjadi raja di kampung halaman sendiri. Selama belum jadi raja, mereka tidak mau berislam, bahkan mengusir. Tapi ketika betul-betul menjadi raja, penaklukan kota Makkah tahun 8 Hijriah, mereka makplongo. Makplongo itu apa? Terkesima, loh, bakna bener toh. Dia menjadi raja di negeri sendiri. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Ternyata hanya berjalan sekitar 2 tahun mereka berbondong-bondong keluar dari Islam. Karena yang mereka pegang itu bukan Islamnya tapi orangnya. Orangnya bisa mati. Islamnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu dilihat dari bahasa di atas, wala itu berada pada agama bukan berada pada person tertentu, karena personnya itu bisa mati. Tapi agama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti siapa yang bisa begitu, berganti-gantinya pemimpin itu tidak jadi masalah. Berganti-gantinya pemimpin enggak jadi masalah, asalkan yang memimpin itu layak jadi pemimpin. Ojo nganti salah di dalam mengangkat pemimpin. Sekarang kita lihat dulu, wala itu apa? Apa makna wala? Secara bahasa, wala itu adalah wala yali, walaan. Punya makna dekat. Misalnya pesan Nabi SAW, liyaliyani ulun nuha minkum wal ahlam aw kama qol. Ini cara menata sop di dalam berjamaah. Siapa yang berada di belakang imam? Liyaliyani, supaya yang ada di dekat saya. Ulun nuha wal ahlam aw kama qala. Orang memiliki kecerdasan akal dan kemapanan berpikir. Berarti yang paling luas keilmuannya. Makanya ketika menata sop, orang yang punya tipe seperti itu, posisi dia dekat dengan imam. Napa tujuannya? Lah imame mengalami udzur, penggantinya siap. Kalau imam mengalami udzur, penggantinya siap. Mungkinkah imam ngimami ternyata putus di tengah jalan? Sopir bis jarak jauh niku butuh nyiapne sopir cadangan mboten? Ya ora terus pundi? Ya cek bejo mek ngantuk tok tinggal turu jak mandek kabeh karuan leren. Nek pangkah kudu mlaku ngantuk, biasa mengendalikan, rane pengganti terus pundi? Nah, itu sebuah pemahaman. Itu tadi tentang makna wali. Makna bahasa yaitu orang yang memiliki kedudukan dekat. Secara makna istilah, wala adalah kecintaan di hati, kedekatan di pergaulan, saling bantu di dalam perjuangan. Itu bisa didefinisikan wala. Kecintaan di hati, kedekatan di dalam pergaulan,
saling bantu di dalam perjuangan. Berarti secara rasa di hati mencintai, di dalam bermuamalah, pergaulan sehari-hari punya hubungan dekat. Ketika memikul tugas saling membantu, dicintai di hati, dekat di dalam pergaulan, saling bantu di dalam perjuangan. Siapa? Ya, sesama orang yang beriman. Nah begitu, sesama orang yang beriman. Sesungguhnya walimu Allah dan orang-orang mukmin yang soleh. Sesungguhnya walimu itu adalah Allah, mitra, teman kerjasama, pembelamu itu adalah Allah dan orang-orang iman yang soleh. Itu punya memiliki makna wala. Maka wala kita itu ada kepada agama ini. Islam dijamin benernya oleh Allah Ta'ala. Karena semua nabi, semua rasul agamanya sama. Makanya bila ada yang mengatakan Ibrahim beragama Yahudi, Ibrahim beragama Nasoro, itu Yahudi sing lindur. Yahudi ini kok ngomong ya, kunu hutan au Nasoro, ini kok promosi Yahudi. Jadilah kamu Yahudi, jadilah kamu Nasoro. Kenapa? Karena Ibrahim kata Yahudi, beragama Yahudi. Nabi Ibrahim kata Nasoro, agamane Nasoro. Niku Yahudi Nasoro sing lindur. Napa contoh lindur? Ditanya, Mbak tindak pundi badhe jagong laire bayi. Niku nglindur mboten? Badhe jagong laire bayi, lindur mboten? Baik cik lahir putune wis gedhe malah jagong ngeten iki. Ya tiyang sing ngomong Ibrahim beragama Yahudi, Nasra ngomong Ibrahim beragama Nasra panggih wong lindur. Semisal ditekoni nyanti jagong laire bayi. Oh Nabi Ibrahim itu jelas di Al-Baqarah 132 berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ojo nganti mati kecuali kamu beragama Islam. Wis jelas sae. Yahudi itu kapan hidupnya? Di bawah Nabi Ibrahim ada Nabi Ishak. Di bawah Nabi Ishak masih ada Nabi Yakub. Di bawah Nabi Yakub itu baru ada di antaranya anaknya bernama Yahuda, lalu jadi kelompok yang nyimpang. Nah begitu. Sementara mereka nggak ketemu dengan Nabi Ishak, apalagi kepada Nabi Ibrahim. Kata Yahuda menjadi sebuah grup itu. Pada akhir-akhir bagaimana dikatakan Nabi Ibrahim itu beragama Yahudi? Panggih nglindure tenanan. Nglindure tenanan. Makanya agama itu adalah Islam selamanya. Islam selamanya. Maka Yahudi yang ada sezaman dengan Nabi SAW, anak turunnya tentunya, yang ada di Madinah, anak turunnya, ternyata mereka telah diingatkan untuk menyambut Nabi kita. Nabi Isa pun juga demikian. Apa tugasnya Nabi Isa? Wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, menyampaikan kabar gembira adanya Nabi datang sesudahnya, dia bernama Ahmad. Tapi tekondoto telah tiba saatnya Nabi yang mereka tunggu-tunggu telah tiba, yang mereka kenal sifatnya bagaimana orang tua kenal kepada anaknya sendiri. Ternyata dikatakan ini tukang sihir yang nyata. Bahkan mereka promosi Nabi kita diajak menuju kepada Yahudi. Aneh. Makanya Islam inilah yang dijaga oleh Allah. Maka walak kita, kesetiaan kita itu hanya kepada Islam, kepada mitra bekerja sama, orang yang betul-betul berpegang teguh kepada agama. Kenapa? Standar agama itu terjaga. Makanya jangan kepada person. Person itu bisa mati.
Makanya ketika yang difanatiki itu adalah agama, yang dipegang wala setianya kepada agama, itu tokoh demi tokoh itu meninggal, mereka tetap istiqomah. Cinten profil yang pemikirannya sangat mapan, wala itu kepada agama ini bukan kepada orangnya. Siapa profil yang punya pemikiran sangat mapan itu? Abu Bakar. Abu Bakar. Umar terlalu vokal, kadang kebablasan. Umar terlalu vokal, kadang kebablasan. Makanya orang semisal Umar itu butuh pendamping. Siapa pendampingnya Umar? Abu Bakar. Sering Umar itu dikendalikan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, siapa pendampingnya Umar? Ada Abdurrahman bin Auf, ada Ali. Makanya seolah tidak ada masalah penting untuk diputuskan oleh Umar kecuali Ali ada di sampingnya. Maknanya seperti itu. Apa contohnya? Orang yang punya pemikiran mapan itu adalah Abu Bakar, walaknya, kesetiaannya betul-betul kepada agama ini. Yaitu di saat berita Nabi kita telah meninggal. Apa sikap Abu Bakar? Itu sudah sangat paham Nabi akan segera meninggal karena sudah turun idza jaa nasrullahi wal fathu. Itu tahun 8 Hijriah sudah turun idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika pertolongan Allah telah tiba dan kemenangan telah didapatkan. Kamu lihat manusia berbondong-bondong masuk di dalam agama Allah. Ini memberitahu Nabi akan segera mati, maka bekalmu tambahi. Makanya lah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apa mati kehno tasbihmu, kehno tahmidmu, kehno istigharmu. Kenapa? Sangmu mati ya kuwi. Rata-rata orang ketika membaca surah ini sujud syukur. Kenapa? Pertolongan Allah telah tiba dan penaklukan telah didapatkan. Menang sukses. Tapi justru Abu Bakar malah nangis. Nopo? Kok nangis? Sadar Nabi akan segera meninggal. Sadar Nabi akan segera meninggal. Kenapa? Tugasnya sudah selesai. Nah begitu, nangis. Makanya mempersiapkan diri. Abu Bakar itu sadar, lek enek opo-opo ketika Nabi uzur, siapa yang ditugasi untuk mengambil peran tugas Nabi? Termasuk contohnya ngimami sholat, sinten? Abu Bakar. Bahkan yang lain ada orang itu tanya, Nabi SAW sekarang kami sowan bisa ketemu denganmu satu kesempatan. Bila kami sowan lagi ternyata sudah enggak ketemu denganmu, dengan siapa, kepada siapa saya jumpai? Jawabnya Abu Bakar. Sehingga penyebutan kata Nabi Abu Bakar itu kayak enggak bisa dipisah. Saya iman, Abu Bakar iman. Dan itu konco akrab kecilik. Umar imannya menyusul 5 tahun berikutnya. Abu Bakar kayak perangko dengan amplop atau pisah. Makanya Abu Bakar itu menyiapkan diri, nganti keadaan yang tidak diduga mengerikan terjadi, maka dia harus bisa menghandle dari kondisi masyarakat. Makanya itu sangat mapan persiapannya. Sampai penguburannya pun juga Abu Bakar itu tahu. Makanya ketika betul-betul meninggal, Abu Bakar diberitahu langsung menuju rumah Nabi SAW, menerobos orang lewat masjid menuju ke kamar, ternyata membuktikan betul-betul telah meninggal, dibuka dan dipeluk, lebih dikatakan engkau harum hidup maupun matimu. Langsung toto pikirannya. Setelah itu Abu Bakar berpikir bagaimana untuk mengendalikan umat. Sementara waktu itu apa yang terjadi? Pergolakan pikiran yang ada di Umar.
Sapa sing wani ngomong Rasul meninggal, tugel gulune. Ya, Umar kadung ngoten niku sinten sing wani ngedepi? Seolah enggak ada. Salah yang tidak disengaja, salah yang ada maslahatnya. Sehingga orang yang nunggu-nunggu kematian Nabi menghadapi Umar, nah mereka juga enggak berani bertindak. Wah, nek nganti bertindak Umar kaya ngono, hancur ini. Ada hikmahnya. Nah, ternyata pengendalian kepada Umar, Abu Bakar orangnya. Ketika orang tidak berkutik di depan Umar, setelah membuktikan Nabi meninggal, lalu mendatangi kepada orang-orang yang mereka tunduk di bawah kendali Umar, mereka katakan, Umar, lungguh. Siapa yang berani menegur kepada Umar? Abu Bakar. Ya Umar enggak berani. Akhirnya Abu Bakar yang mengambil pembicaraan. Siapa yang nyembah kepada Allah, Allah tidak akan pernah mati. Tapi siapa yang nyembah kepada Rasul Muhammad SAW, sekarang beliau wafat. Umar pun juga enggak wani ngelawan pada Abu Bakar yang bilang seperti itu. Akhirnya Abu Bakar membacakan ayat Muhammadur Rasulullah qad qalat min qablihi ar-rusul afa immata au qutila in qalabtum ala aqabikum fatanqalibu khasirin au kama qala ta'ala. Rasul Muhammad seorang rasul, telah berlalu mendahulunya banyak rasul. Apakah ketika rasul ini meninggal sebagaimana rasul yang dulu juga meninggal, kalian akhirnya kembali murtad menuju ke tumit-tumit kalian? Dulu kalian tidak beriman, akhirnya beriman. Sekarang Nabi meninggal, balik enggak beriman, akhirnya jadi orang rugi. Ngono to. Umar krungu ngeten iki langsung lunglai. Lho, aku prawi sapa ayat kuwi. Lemes niku. Sing semula tegar ngadeg malah lemes, malah ndoprok. Ndoprok nemu lungguh. Nek lungguh niku nggih notone awak ya alon-alon. Tapi ndoprok lunglai, lek perlu rong tepat nggen lungguhe wis semeleh awak iso ambruk. Lagi ngoten. Itu contohnya. Umar itu butuh pendampingan. Umar itu butuh pendampingan. Maka orang yang paling mapan berikan itu adalah Abu Bakar. Di sini kita bisa mengokohkan pemahaman bahwasanya walak kita itu kepada agama bukan kepada orangnya. Contohnya orang yang punya pemikiran itu ada Abu Bakar. Kepada nabi-nabi meninggal Abu Bakar bisa mengendalikan masalah. Akhirnya umat pun juga tetap terjaga. Orang yang berbondong-bondong murtad pun juga bisa diselesaikan sehingga keutuhan Islam tetap terjaga. Ini bisa dibilang jasa besar Abu Bakar. Napa jasa besar Abu Bakar? Orang berbondong-bondong murtad, Abu Bakar bisa menjaga kondisi utuh. Termasuk benih yang paling bahaya adanya nabi palsu. Siapa namanya? Musailamah Al-Kadzab. Nah begitu, hanya diperangi. Akhirnya selesai masalah, umat terjaga lagi utuh. Ketika sudah utuh Abu Bakar meninggal, nah Umar yang memegangnya, mendapatkan pendampingan yang sangat kuat. Di sana ada Abdurrahman bin Auf, di sana ada Ali. Seolah dua orang itu tidak pernah pisah dari Umar. Ketika Umar ngimami, siapa yang di belakangnya? Abdurrahman bin Auf. Ketika Umar ditikam roboh, siapa yang mengganti jadi imam? Abdurrahman bin Auf. Ketika mengambil ide-ide keputusan militer dan sebagainya, maka enggak pernah pisah dari Ali bin Abi Thalib. Nah begitu, seolah ada bahasa la Abah Hasan.
Nggak ada tandingannya orang yang namanya Abul Hasan. Siapa Abul Hasan? Panggilan Ali bin Abi Thalib. Sehingga mayoritas di dalam mu'dhalatil jais, mayoritas di dalam menetapkan keputusan militer, maka Umar tidak pernah bisa dari pendampingan Ali. Termasuk ketika safar, Abdurrahman bin Auf juga selalu mendampinginya. Napa kasusnya? Kasusnya ketika rombongan pasukan masuk di sebuah wilayah yang sedang terjadi taun. Napa taun? Penyakit yang memabah, yang semula keadaannya sehat-sehat, ketika penyakit itu tiba, maka gejalanya sangat cepat dan merata, dan dalam waktu yang singkat banyak mati. Itu namanya wabah, pandemi. Seolah PTE sore jek sehat, esuk wis mati kabeh. Lho dek iki sore mapan ke jek sehat, jek kluruk-kluruk, dong esuk ceblok kabeh. Niku bahasane wong desa ngoten nggih. Kemarin itu masih sehat, paginya sudah wis semeleh kabeh. Itu namanya taun. Bagaimana Umar memimpin pasukan ketika tempat yang dituju itu sedang kena wabah? Makanya banyak pendapat antara maju atau mundur. Ada punya pemikiran maju wae, lek ditakdire mati ra maju ya mati, lek ditakdire rong waya mati maju ya ora mati, ditakdirne mati mlayu ya pangga mati. Ini pendapat akal. Untuk kasus itu, ide siapa yang diambil? Idenya Abdurrahman bin Auf, karena telah mengantongi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Bila kamu hendak masuk di sebuah wilayah, di sana terjadi taun, maka yang luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Yang luar jangan masuk, yang di dalam jangan keluar. Nah begitu, di situ ternyata bergabung antara akidah dan sebab. Akidah manusia itu ada ikatan jatah takdir, kullu nafsin dha'iqatul maut, cuma kapan kita tidak tahu. Salah satu sisi juga harus menempuh sebab. Kebaikan ada sebabnya, kerjakan, keburukan ada sebabnya, tinggalkan. Makanya untuk menggabungkan dua hal di atas, makanya pesan Nabi sangat gamblang. Apa? Sing nek njaba aja mlebu, sing nek njero aja metu. Kenapa? Memang itu cara mengambil sikap. Sehingga di dalam alam sebab pun juga ada api, orang tidak memasuki api yang ada pun juga tidak terlontar keluar, sehingga kan aman kan. Karena bila api itu terlontar keluar, akan membakar. Makanya apinya jangan dilontarkan di luar, yang di luar jangan masuk ke dalam api. Kan seperti itu permasalahannya. Adapun orang yang berada pada wilayah pandemi, apa mereka juga akan mati semuanya? Juga enggak, karena masing-masing sudah ada jatah takdirnya. Tapi dalam alam sabab itu telah digabung seperti itu. Itu ada pendampingan seperti itu. Ini pengokoh kepada kita semuanya, kita butuh wali. Makanya agama yang kita jadikan kesetiaan kita bukan personnya. Kalau personnya itu bisa mati. Makanya ketika agama itu menjadi standar, personnya berganti nggak jadi masalah. Kaum muslimin meninggalnya Nabi tetap kompak, meninggalnya Abu Bakar tetap kompak, meninggalnya Umar tetap kompak, meninggalnya Utsman tetap kompak. Kenapa? Yang dipegangi agama itu dijaga, bukan berada pada personnya. Kalau pada personnya mati, nanti akan bubar, itu bahaya. Maka daripada itu, kenalilah kebenaran,
sehingga kamu akan tahu siapa orang yang benar. Makanya setia kita kepada agama, mitra kita orang yang benar, cocok dengan agama itu sendiri. Berikutnya yang kelima, ad-da'watu ila ta'awuni wa ila kulima yusilu ilaihi wal bu'tu an mawatinil khilaf wa kulima yu'ati ilaihi wa ayyu'ina ba'duna ba'dun wayan soha ba'duna ba'dun fima nahtalifu fi mimma yasufil khilaf ma adamit tabaghut. Ada waktu ajakan yang kita bawa adalah ila ta'awun, untuk saling tolong menolong. Ajakan yang dibawa itu untuk tolong menolong. Makanya kita punya prinsip, saya adalah cuma salah satu dari kaum muslimin, saya bukan satu-satunya kaum muslimin. Saya cuma salah satu, bukan satu-satunya. Nah begitu. Bila kita sadar kita itu cuma salah satu, sementara kita nggak bisa memikul sendiri, butuh teman, ya kan? Butuh teman. Ibaratnya makhluk berkaitan masalah kelamin itu nggak berkelamin ganda. Nggak berkelamin ganda, rasa punya interaksi bisa berkembang biak, hermafrodit ngoten nggih. Sementara kita adalah cuma salah satu, bukan satu-satunya. Sementara kita nggak mampu memikul, maka butuh teman. Inilah yang kita bawa untuk apa? Saling tolong menolong. Guru butuh murid, murid butuh guru. Dokter butuh pasien, pasien butuh dokter. Masyarakat butuh pemimpin, pemimpin butuh masyarakat. Kita berjuang itu butuh mitra untuk tolong menolong. Makanya semuanya kita ajak kepada satu titik yang sama sebagai penyatu. Apa? Ilmunya ilmu syar'i, manhajnya manhaj salafus saleh, akidahnya tauhid, amalnya sunnah, akhlaknya itu akhlak Nabi. Perjuangannya untuk mencari surga, bukan untuk bikin kelompok. Untuk itu nanti akan terjadi ta'awun, kerjasama. Makanya kita harus mengetahui potensi diri, lalu kita gali, lalu kita juga kenal potensi orang lain, kemudian kita rakit. Nah begitu, lalu kita rakit. Sehingga nanti siapa yang dijadikan ban, dijadikan rangka, dijadikan mesin, dijadikan aksesoris, dan seterusnya. Ketika nanti ukurannya sama, masing-masing normal, maka ketika ada satu pemimpin menggerakkannya, budal kabeh. Mesin wis muni, personel sudah masuk, sopiran sudah dikendalikan, gas ditancap, jalan bareng, nganan bareng, ngiri bareng, laju bareng, lirih bareng, mandek bareng. Itu namanya ta'awun. Itu yang kita harapkan. Makanya kita butuh memiliki sikap tawadhu, sehingga tidak merasa paling, tapi punya sikap apa? Tawadhu. Napa tawadhu niku? Tidak menonjolkan kelebihan dan bisa menggali, menghargai orang yang punya kelebihan. Tidak menonjolkan kelebihan dan bisa menggali dan menghargai orang yang punya kelebihan. Sebab kalau kita itu mengandalkan kelebihan, nanti orang lain enggak dihargai. Penggaine mek ngongkoni nyalahne. Nah, senada dengan itu. Tapi kalau tawadhu, orang yang tidak menonjolkan potensi diri, tapi bisa menghargai orang lain yang punya kelebihan, lalu bisa merakitnya. Sehingga nanti akan terjadi ta'awun, saling kerjasama. Untuk begitu, maka kita bisa melihat Nabi tidak pernah pisah dari Abu Bakar dan Umar. Ketika ada apa-apa,
itu selalu mengajak musyawarah. Abu Bakar, bagaimana tanggapanmu? Umar, gimana tanggapanmu? Nah begitu, sehingga bisa naik turun bisa disimpulkan. Dan itu sering yang diambil itu adalah kesimpulannya Abu Bakar. Nah begitu, seringnya yang diambil adalah kesimpulannya Abu Bakar. Itu misi yang kita bawa adalah mengajak kepada saling tolong menolong, maka kita butuh menggali potensi diri orang lain lalu menempatkan pada posnya. Makanya jangan ujub, makanya punya sikap tawadhu. Wa ila kulima yusilahi, dan kepada apa yang bisa mengantarkan ke sana. Jadi wasilah-wasilah apa yang bisa mengantarkan itu digali. Nanti bila orang itu terjun nanti akan tahu wasilahnya ini, itu, dan seterusnya. Sehingga butuh gebrakan ekonomi yang kuat, penggalian dana, dan sebagainya. Nanti akan dipikir kerjasama, dirembukan, membuat langkah-langkah yang strategis. Wal bu'tu an mawatin khilaf, dan menjauhi perkara yang bisa menimbulkan persengketaan. Wal bu'tu menjauhkan diri an mawatin dari tempat-tempat yang berpotensi al-khilafi menimbulkan khilaf. Wa kulli ma yu'atilah, dan perkara yang bisa mengantarkan ke situ. Napa? Perkara yang bisa menimbulkan persengketaan atau ujub, merasa dirinya lebih. Ya, jauhi itu. Makanya supaya dipasang sikap tawadhu, nggak menunjukkan diri, tapi bisa mengetahui potensi orang lain, bisa menempatkan. Makanya yang namanya ujub jauhi, namanya khuyala jauhi, namanya al-kibru dijauhi, namanya egois dijauhi. Termasuk juga jauhnya manusia dari tauhid, itu juga akan menyebabkan rusak. Demikian juga jauhi yang namanya perbuatan-perbuatan bid'ah, ketidakikhlasan, termasuk dosa, itu nanti bisa merusak kondisi. Maka itu dijauhi, perkara bisa menimbulkan khilaf. Makanya setiap kali orang memberikan masukan supaya masing-masing diimbau, yang punya ide berdasarkan dalil sampaikan. Siapa yang punya ide nggak ada dalilnya, diam saja. Yang punya ide berdasarkan dalil sampaikan, siapa yang punya ide tidak ada dalil nggak usah bicara. Makanya kayak kasus rombongan dipimpin oleh Umar hendak masuk di sebuah tempat yang mengalami wabah. Umar ketika bermusyawarah dengan ahli ilmu, Abdurrahman bin Auf ketika memberikan masukan berdasarkan dalil, sehingga nggak ada khilaf. Ketika Nabi SAW itu meninggal, di mana dikubur? Yang punya ide, yang punya dalil. Maka Abu Bakar itu yang punya dalil. Apa? Saya mendapatkan dari Nabi sesuatu yang tidak saya lupakan. Apa itu? Bahwasanya Nabi dikubur di tempat yang di situ dicintainya. Ternyata waktu itu Nabi memilih tempat dicintainya di rumah siapa? Di rumah Aisyah. Ternyata di situ dikubur. Makanya Nabi itu selalu bertanya ketika sakit keras, sesuk aku nek ngendi yo, sesuk aku nek ngendi yo. Siapapun paham, Bu Aisyah itu paling dicintai. Permasalahannya bukan karena sengaja pilih kasih, tetapi karena Allah banyak menurunkan ayat menyelesaikan umat ketika Nabi berada di rumah Bu Aisyah. Itu permasalahannya. Itu memang dari Allah. Memang itu butuh penengah, tempat strategis. Sehingga nanti lain itu adalah ikut. Yang namanya berputarnya roda butuh as enggak? Roda berputar baik butuh as enggak? Coba asir Rasulullah terus pundi. Bahaya. Gua numpak sepeda asir Rasulullah jalannya jundil, bannya cepot terus pundi.
Makanya Nabi lebih condong kepada Bu Aisyah, di tempat itu banyak turun wahyu, ini as. Ketika ada masalah dari situ. Makanya sekarang itu apabila ada porosnya itu selesai. Disitulah akhirnya Abu Bakar mengatakan, saya tidak lupa pesan dari Nabi SAW bahwasanya Nabi tidak meninggal kecuali di tempat di situ disuka untuk dikuburnya. Ternyata itu di rumah Bu Aisyah. Ternyata dikubur di situ, itu di luar masjid, di kamar tidur itu. Cuma dengan masjid gandeng hanya gitu saja. Yang perkembangan berikutnya ketika masjid diluaskan akhirnya kecaplok perluasan masjid. Di luar itu sebenarnya. Akhirnya supaya tidak menemukan fitnah itu ditembok sampai 3 kali lapisan tembok. Sehingga nggak ada orang yang bisa menjangkau kuburan Nabi. Oh temboknya rekam telu loh, terus pun dicarian lebu. Nggak bisa, dan selalu ada syekh yang memberikan nasihat. Ketika ada orang yang mulai bertindak aneh langsung ditegur. Bisa dibilang non-stop itu. Ya seperti itu. Itu ternyata orang memberikan nasihat itu adalah yang memiliki ilmu. Umar pun juga demikian. Teman musyawarahnya adalah orang yang memiliki ilmu. Kenapa? Supaya tidak masuk pada wilayah yang bisa menimbulkan khilaf. Makanya mitra musyawarah itu harus dari ahli ilmu, bukan ahli akal-akalan. Wa ayyu'ina ba'duna ba'dan, supaya masing-masing dari kita saling menolong dengan sebagian yang lain. Makanya setiap diri memiliki sikap zuhud. Apa itu zuhud? Nimbang manfaat dan madharat, ngambil yang manfaat, meninggalkan yang madharat. Itu zuhud. Kenapa zuhud? Kemampuan nimbang manfaat, madharat. Ngambil yang manfaat, meninggalkan yang madharat. Itu zuhud. Zuhud niku kudu berilmu napa kudu sugih? Napa kudu menghinakan diri? Kuncinya zuhud itu berilmu. Orang yang bisa menerapkan zuhud, ahli ilmu yang kaya apa ahli ilmu yang miskin? Orang yang bisa menerapkan zuhud, ahli ilmu yang kaya atau ahli ilmu yang miskin? Sinten? Yang bisa menerapkan zuhud ahli ilmu yang kaya. Karena ngerti manfaat, ngerti madharat, manfaat diambil, madharat ditinggalkan. Lek ahli miskin niku mboten zuhud, ning napa? Tanggoni nyukup-nyukup nih. Sinten contone ahli ilmu sing sugih ternyata bisa zuhud, sinten? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi niku kaya napa miskin? Ayo. Nabi niku kaya napa miskin? Kaya raya. Kaya raya. Dari mana dapat kekayaan? Musim penaklukan, rampasan perang untuk Nabi berapa persen? 20%. Andaikan rampasan perang itu memiliki nilai 5 triliun, khusus untuk Nabi berapa? 1 triliun. Sing 4 triliun dibagi untuk semua pasukan atau disimpan untuk kepentingan yang lain. Kira-kira per pasukan dapat berapa? Ya titik Nabi untuk 1 triliun dewi. Sugih mboten? Ternyata Nabi itu orang yang punya ilmu, ngerti manfaat madharat. Gimana cara mengelola harta? Harta tidak pernah menginap di rumahnya selebih daripada 3 hari. Turung dina dumtek. Setelah diambil untuk diri, keluarga yang ditanggung selama 1 tahun, sisanya dumtek. Kalau gitu Nabi pernahkah mengeluarkan zakat? Apa yang dizakati? Wong tolong dinontek wae. Zakat niku apabila barang nglumpuk selama 1 tahun nek gudang. Nabi kagungan gudang mboten? Enggak ada. Enggak boleh menginap di rumah Nabi selama berapa? Lebih daripada 3 hari.
setelah itu dumtek. Itu namanya zuhud. Itu keselamatan yang paling utama. Nah, nanti apabila kita bisa seperti itu, kita nanti akan mudah menolong. Akan mudah menolong. Menolong apa? Ya banyak. Menolong ilmu, menolong tenaga, menolong harta. Sementara harta ketika disedekahkan, niku habis atau berganti? Habis yang lama, berganti yang baru. Putar. Semisal filsafate banyu, diceduk, niku ada bekas cedukan atau begitu diangkat langsung rata. Itu makna dari ayat wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan Allah memberi ganti. Makanya semakin sedekah itu bukan semakin miskin, tapi semakin kaya. Dan selalu baru itu. Selalu baru. Maknanya seperti itu. Dari situ nanti bisa menolong. Dan pertolongan dengan harta ini penting sekali. Itu bisa menjinakkan jiwa. Pertolongan dengan harta itu yang paling penting di dalam sisi wasilah. Sehingga ketika harta tercukupi, seolah itu nasihatnya mudah diterima. Untuk mengakrabkan hati itu memang dengan cara sedekah, maka dikatakan tahadau tahabbtum, supaya kamu saling bersedekah, berhadiah. Kenapa? Akan terwujud rasa kasih sayang. Maka Nabi itu selalu membantu sana, bantu sana, membantu sana. Orang yang dapat bantuan jinak, maka dikandani itu manut. Dikandani itu manut. Itu pun juga masih ditohok. Wong teko langsung bertindak kasar. Selendang yang melingkar di leher Nabi, cekel, tawarik, serwet, terus pundi kulite. Ketempelan kain disarek serwet, terus pundi kulite. Menawi mboten mlonyoh nggih beranang. Panas mboten? Ya panas. Apa kata Nabi SAW? Balekno, itu jatah saya. Balekno, itu jatah saya. Andaikan harta yang Allah titipkan kepadaku sejumlah pohon-pohon itu, kita berjalan banyak pohon, akan tak dum kabeh sehingga kamu tidak menjumpai ada kondisi kikir yang ada pada diri saya. Menyebabkan itu jinak hati. Itu supaya saling menolong satu dengan yang lain. Wayan soha ba'duna ba'don, wayan soha ba'duna ba'don, itu ba'don itu pantasnya diberi alif itu ya. Dan supaya bernasihat sebagian kita pada sebagian yang lain. Nasihat memiliki makna adalah memberikan kesetiaan. Pertolonganku berada pada hajatmu. Napa nasihat niku? Setia niku. Pertolonganku berada pada hajatmu. Seolah itu ngerti apa yang dibutuhkan oleh orang. Butuh beri, itu namanya nasihat. Yaitu iradatul khairil ghair, menginginkan kebaikan untuk orang lain. Maka suami bekerja keras menginginkan baik untuk istri, istri bekerja keras menginginkan baik untuk suami. Pemimpin menginginkan sejahtera untuk masyarakat, masyarakat menginginkan sejahtera untuk pemimpinnya. Dimulai. Yaitu fima nahtalifu fihi mimma yasau fi al-khilaf. Saling memberikan nasihat sebagian kita pada sebagian yang lain, fima pada masalah apa yang nahtalifu kita di situ ada perbedaan, mimma yasau fi dari apa yang ada kelonggaran di dalamnya, al-khilafu adanya perbedaan. Makanya kita supaya mampu mengelola perbedaan, namanya fiqhul khilaf. Punya kemampuan manajemen perbedaan. Terus pundi carane? Berbeda tapi tetap setia, kompak kerjasama. Mboten saling sikut saduk serang. Caranya adalah dengan
mengenal jenis-jenis perbedaan. Karena beda itu ada yang bersifat tadadud, kontradiksi, ada perbedaan yang bersifat tanawu, beda tetapi sejalan. Beda yang bersifat kontradiksi A, B itu memang nggak akan bisa ketemu. Yang satu ilmu, yang satu kebodohan, nah, tidak bisa dipertemukan. Yang satu tauhid, yang satu syirik, nggak bisa ketemu. Yang satu sunnah, yang satu bid'ah tidak akan bisa ketemu. Nah begitu. Maka yang seperti itu adalah harus memegang prinsip. Saya yang berilmu, saya yang tauhid, saya yang sunnah, saya yang halal. Masing-masing itu memegang prinsip itu sehingga tidak ada perbedaan. Saya tinggalkan kebodohan, saya tinggalkan kesyirikan, saya tinggalkan kebid'ahan. Karena tidak boleh terjadi kerjasama hak dan yang batil. Yang ada hanya hanif, bergabung kepada yang hak, jauh dari yang batil. Makanya itu harus mengetahui macam perbedaan. Yang pertama tadadud, yang kontradiksi. Yang kedua kita mengenal perbedaan yang tanawu, beda tetapi sejalan. Minimal itu memiliki makna yang bersifat kayak sinonim. Beda lafaz tetapi maknanya sama. Contohnya apa? Perbedaan yang harus dikompromikan. Satu kesempatan Hakim bin Hizam membaca Quran didengar oleh Umar aneh. Langsung cekel kerai, seret di depan Nabi, dia mengada-ada bacaan Quran. Kata Nabi, lepaskan. Perintah Nabi, Mar, baca. Ayat yang kamu anggap dia membacanya salah. Hika. Fulan, siapa tadi namanya? Hakim bin Hizam, bacalah. Apa komentar Nabi? Dengan gayamu Quran diturunkan, dengan gaya dia Quran diturunkan. Bakal begitu, Quran diturunkan berapa macam bacaan? Banyak. Ada waduha, ada waduhi, ada wama khalaqa dzakara unsa, ada wadzakari wal unsa. Loh, beda kan? Makanya itu butuh dikenali. Sehingga ketika masing-masing kenal, oh itu gaya bacaan model gitu memang boleh, itu gaya bacaan betul-betul boleh. Nah, ini kita menjaga kesetiaan, beda yang seperti itu. Makanya kita membaca seperti itu di depan siapa harus kita cek dulu. Kita membaca begitu di depan sama-sama ahli ilmu nggak masalah. Tapi membaca seperti itu di depan masyarakat awam, itu yang jadi masalah. Sujud tilawah ari kala imam ngimami niku sing sae sujud tilawah napa mboten sujud tilawah. Terus pundi? Maca Quran wonten ayat sujud, fasjud wa qatarib niku diajak sujud tilawah napa mboten sujud tilawah? Pundi sing sae? Lihat kondisi. Kondisi jamaah maghrib sudah ngerti karena sudah dikajikan, yang paling bagus kerjakan. Tapi kondisi masyarakat belum, termasuk di sholat hari raya, nggak usah. Napa? Dianggap aneh. Sinten sing nganggap aneh? Yang sing dereng paham. Dange wayah bubar mulai, napa mengke omongan tiyang? Rono-rono bisa dijatuhkan nanti imamnya. Sementara saya ngomong jumlahnya sangat banyak. Apalagi nanti ada buzzer yang sedang mengadu domba, gak karu-karuan. Makanya kita mengenali namanya khilaf. Termasuk kita mampir di masjid. Kalau masjid itu sebagai masjidnya sudah biasa ngaji, kita punya cara gerak berbeda, silahkan. Salat yang hanya 2 rakaat sikile dislobokne napa kados tahiyat awal. Ada kan khilaf yang itu seperti itu. Mana yang kita kerjakan?
ketika kita bergaul di masyarakat? Jawabnya, lihat kondisi. Bila masjid itu sudah biasa ngaji, terserah. Tapi belum ngaji, nyeleneh, komentari. Kadang-kadang mek cingkrang tok nih komentari loh nggih. Kadang-kadang jenggotan sedih komentari. Senada dengan itu, lihat kondisi. Mana khilaf yang memang boleh, mana yang tidak boleh, bagaimana sikap kita, itu harus lihat kondisi. Makanya apabila sebuah masjid itu ada sudah biasa kunut subuh dan belum mendapatkan pembekalan ilmu, ada seseorang yang sunnah mampir ke situ, imamnya nggak ada, diminta untuk ngimami, tanya dulu, mriki biasanya subuhan kunut subuh napa mboten? Nggih. Ya, imam mana kunut subuh? Kenapa? Lek ora, masyarakatnya cek awam, geger. Lalu bagaimana pemahaman kunut subuh? Itu ada dua pemahaman. Pertama mewajibkan, itu yang nggak ada dalil. Yang kedua sebatas tafsiran. Yang bisa ditoleran itu sebatas apa? Tafsiran. Makanya kita menggunakan siasat, saya menggunakan sistem tafsir untuk menghadapi masyarakat yang masih awam. Gimana sistem tafsir? Tafsiran, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah semua sholat dan sholat wusta. Semua sholat, duhur, akbar, maghrib, isya, subuh, jaga. Dan juga wusta. Napa tafsiran wusta? Ada yang menafsirkan asar, ada yang menafsirkan subuh. Imam Syafi'i menafsirkan wusta itu subuh. Maka di situ ada perintah wa qumu lillahi qanitin. Kunut subuh adanya tafsiran dari situ. Jaga semua sholat dan sholat wusta. Wusta itu subuh, ekstra dijaga. Bentuk penjagaannya apa? Maka di situ lama berdiri untuk doa. Napa kunut? Lama berdiri untuk doa. Napa makna kunut? Kita ulang kembali. Lama berdiri doa. Kapan? Di rakaat terakhir sesudah sami Allahu liman hamidah. Lama berdiri doa. Sehingga untuk spesial subuh begitu. Ini sistem tafsir. Andaikan salah, ini bukan salah bid'ah, tapi salah salah ijtihad dari ahlinya. Nah, beda lagi dengan kunut subuh, ora kunut jenenge duduk subuh. Beda lagi, yang ini enggak ada dalilnya. Mengharuskan seperti itu. Makanya kita harus tahu khilaf. Tugas kita apa? Saling memberikan nasihat. Makanya ketika orang itu terjun ke masyarakat, kenali dulu sebelum kita bersikap. Ojo dipadakne kono ya kudu aku loh. Gimana nanti dakwahnya? Nah begitu. Nah sekiranya itu memang khilafnya bisa ditoleran, silahkan. Tapi bila tidak kita lihat dulu. Kenapa? Dakwah kita itu memang untuk apa? Saling bernasihat. Pada perkara yang memang itu ada khilaf, selagi memang bisa ditoleran, jangan paksakan kehendak, hargai mereka. Ma'a adami tabaghut dibersamakan dengan sikap tidak ada saling benci dengan yang lain. Nah, nanti apabila sudah sering ke situ, akhirnya lama-lama akrab, nanti bisa menyelami permasalahannya sehingga tahu ternyata di sini adalah minim ilmu. Nah, ketika sudah ada harga nanti bisa usul gimana kalau kita mengadakan kajian kitab ini itu saya waktunya longgar, mungkin nanti mau, nanti dipahamkan kepada ilmunya dan harus ada pemahaman bahasanya kepada ilmu sikap kita harus samina wa ta'na. Bila kita salah siap dibenahi, bila kita benar silahkan untuk menjaga eksistensi kebenaran itu sendiri. Wallahu a'lam. Demikian penambahan 2 poin yang kita sampaikan di kesempatan kali ini. Itu masih 2 baris ya, kita baca. Itu masih kaitan itu nomornya. Wal aslu bainal jama'at al-islamiyah, dan hukum asal ketika ada kelompok-kelompok dakwah
Kelompok dakwah niku sitok napa kathah? Kelompok dakwah sitok napa kathah? Wah, berapa jumlah kelompok dakwah? Jumlah masjid. Masjid kono sapa kiai ini, masjid kono sapa kiai ini, masjid kono sapa kiai ini. Ya enggak? Berapa jumlah kelompok dakwah? Jawabnya sejumlah masjid. Sedina masjid enek 50, sak masjid desa kelompok dakwah berapa? 50. Kenapa? Masing-masing masjid enek kiai ini dewi yang setiap kiai membimbing kepada jamaah. Itu namanya kelompok di masyarakat itu banyak. Itu kelompok dakwah. Apa hukum asal ketika kita menghadapi seperti itu? Adalah at-ta'amul al-wahdah, saling kerjasama. Diupayakan nanti para yai ada waktu khusus ngumpul, sehingga nanti pembekalan ilmu sama. Setelah itu nanti tugas di masjid masing-masing, sehingga ada satu pucuk kiai sebagai penyatu, gurunya para guru, yainya para yai. Lah iso ngoten, iki sak desa niku padha. Dikajikan di sini, nanti masing-masing mengkajikan di tempat masing-masing. Kinten-kinten ngoten saged napa dereng? Ya muga-muga Pak Lurah mungkin saged mempelopori lho nggih. Sing mboten Pak Lurah angel mempelopori ngoten. Mengke sing gadah ilmu, lek gadah kemampuan nyedeki Mbah Lurah. Gimana bila kita adakan gebrakan seperti itu? Kula nate ngujuk-ngujuki Pak Polsek, gak wani lah. Nate kula ujuk-ujuk Pak Polsek. Jeneng gadah kemampuan. Nggo sowan mriku menika kula terne, nggih matur terus pun dicarane. Urung wani. Itu Pak Polsek. Kenapa kok saya berani ngomong kepada dia? Bapak wongnya seneng ngaji. Biasa datang ke saya untuk ikut kajian saya. Pak Polsek. Akhirnya ngobrol asik, sejalan semanhat. Urung wani. Jadi kalau bisa kita itu adalah satu imam, lainnya mitra. Tapi ngene iki yo angel. Fa in ta'adzara maka bila masih udzur fa ta'awun salih tolong menolong. Wis masjidmu penono, masjidku tak openane dhewe. Lain apa-apa ya kita saling bantu. Laku dhewe tapi kerjasama. Fa in ta'adzara ta'ayyus apabila ngono iki juga belum bisa, ya ngopeni dhewe-dhewe, ndak usah ngopeni wong liya. Wa illa dan jika tidak farabi'atu yang keempat apa al-halak. Nah, yang keempat jangan jadi pilihan. Kalau bisa itu 1 2 3, 1 terbaik, 2 di bawahnya, 3 masih mending, keempat gak jadi pilihan. Mampu kira-kira? Kira-kira Bapak Kemenak wani? Boh. Kok sanake kantor Kemenak dibuang. Kalau kantor Kemenak dibuang, kantor DPR ya apa gimana? Ya gitulah. Kayaknya kalau bentuknya gitu demokrasi ya kabeh wong ngomong sak karepe dhewe. Wong izin pengajian keng Kapolda sudah diizinkan cik iso gagal ya. Nggih mboten? Iso gagal. Di mana wibawanya Kapolda? Cik iso digagal nih. Tapi lek bentuknya kerajaan itu memang milik person itu masih mungkin. Lek demokrasi panggah angel. Kenapa? Masing-masing wong duwe. Lek kerajaan kan memang sadar itu miliknya sang raja. Nah, begitu. Demikian 2 poin yang kita kaji kesempatan kali ini. Untuk poin berikutnya insyaallah kita kaji waktu menyusul. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.